Kitab Mazmur pasal yang ke-9. Mazmur pasal yang ke-9. Allah pelindung orang saleh. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi namamu yang Maha Tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapanmu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas takhta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan paling puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyap ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sebab Dia yang membalas penumpahan darah. Ingat kepada orang tertindas, teriak mereka tidaklah dilupakannya. Kasihanilah aku, ya Tuhan. Lihatlah sengsaraku disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya, Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut, supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion, karena keselamatan yang daripadamu. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya, kakinya terperangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya, Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Higayon Selah. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Ya, segala bangsa yang melupakan Allah. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan. Bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapanmu. Biarlah mereka menjadi takut, ya Tuhan. Sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Selah. Puji Tuhan, Allah pelindung orang saleh. Ayat 14, di ayat 14, kasihanilah aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku disebabkan orang-orang membenci aku. Ya, Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut, dan seterusnya. Dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion karena keselamatan yang daripadamu. Jadi Tuhan mengangkat orang berdosa dari pintu gerbang maut kepada pintu gerbang Putri Sion. Pintu gerbang keselamatan. Pintu gerbang itu iman. Jadi artinya orang berdosa yang beriman, percaya kepada Tuhan, kepada Yesus, akan mengalami pengampunan dosa oleh darah Yesus. Orang berdosa yang beriman, percaya kepada Yesus, akan mengalami pengampunan dosa oleh darah Yesus, sehingga dibenarkan oleh darah Yesus dan bisa hidup dalam kebenaran. Bisa hidup dalam kebenaran. Selamat. Hidup dalam kebenaran sama dengan selamat. Nah, Tuhan sebagai hakim yang adil melakukan dua hal. Tuhan sebagai hakim yang adil melakukan dua hal. Yang pertama, menghakimi orang-orang fasik, ya, menghakimi orang-orang fasik. Orang-orang fasik sama dengan orang yang tidak percaya Yesus, tidak beriman, tidak percaya Yesus. Orang fasik orang yang mempertahankan dosa, tidak mau lepas, hidup dalam dosa, bahkan sampai puncak dosa, hidup dalam dosa, puncak dosa. Ya, itu sama dengan orang yang memusuhi. Ya, orang fasik itu orang-orang yang memusuhi orang benar, menyakiti orang benar. Itu orang fasik semua.
Ya, nah, Tuhan menghakimi orang fasik untuk apa? Untuk memberikan balasan yang setimpal, hukuman yang setimpal. Ya, itu. Jadi Tuhan menghakimi, hakim yang adil melakukan dua hal. Yang pertama menghakimi orang fasik itu untuk apa? Untuk memberikan balasan yang setimpal, hukuman yang setimpal. Ya. Kemudian yang kedua di ayat 10, yang kedua, demikian Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Nah ini, jadi yang kedua, Tuhan sebagai hakim yang adil melakukan dua hal. Pertama menghakimi, yang kedua sebagai tempat perlindungan bagi orang-orang benar. Sebagai tempat perlindungan bagi orang-orang benar. Ini sama dengan tudung iman, ya. Nah, itu tudung iman. Pada tabernakel ada tudung, ya. Yang pertama itu tudung tabernakel, tudung iman. Nah, inilah bagi orang benar Tuhan sebagai tempat perlindungan, ya. Orang benar sama dengan tudung iman, ya. Nah, ini hasilnya kalau orang benar mendapat tudung iman, orang beriman itu orang benar mendapat tudung iman, hasilnya yang pertama, nah, perlindungan dan pemeliharaan, ya, Tuhan atas kehidupan kita. Perlindungan dan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan, atas hidup yang benar, ya, atas hidup yang benar. Di padang gurun dunia ini perlu tudung, di padang gurun dunia yang tandus ini, ya, sama dengan di tengah kesulitan, dunia, krisis dunia, sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun, sampai hukuman Allah, kiamat, kita dilindungi, dipelihara. Itu tudung iman bagi orang-orang benar, ya, yang berseru kepada Tuhan. Itu ada tudung iman, perlindungan, melindungi, memelihara di tengah kesulitan sekarang sampai antikris, sampai kiamat nanti tetap dilindungi. Yang kedua, ayat yang ke-10 tadi, bagian B, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Ya, ini melindungi dari kesesakan, sengsara, letih lesu, beban berat, susah payah. Nah, itu. Sehingga kita merasakan damai sejahtera. Kita merasa damai sejahtera. Semua enak dan ringan. Ini tudung iman. Ya, menudungi kita dari melindungi, memelihara hidup kita di padang gurun ini. Ada jaminan sampai antikris, sampai kiamat, tetap ada jaminan, ya, dari Tuhan. Kemudian kedua, melindungi dari kesesakan dunia dalam kutukan, letih lesu, beban berat, susah payah, kesesakan semua, sehingga kita merasakan damai sejahtera, enak dan ringan. Itu tudung iman orang-orang yang benar, orang yang saleh, ya, itu. Kemudian yang ketiga, hasil yang ketiga di ayat yang kedua, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Nah, ini, ya, jadi Tuhan, ya, sebagai tudung iman, itu hakim yang adil untuk melindungi pertama, kedua melindungi, memelihara, yang kedua melindungi dari kesesakan, ya, dan lain-lain, nah, dan yang ketiga melakukan perbuatan ajaib. Itu kita di bawah tudung mengalami perbuatan ajaib. Mulai dari mujizat-mujizat, mulai dari keubahan hidup, mujizat rohani, keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani. Yaitu di ayat 21, takut akan Tuhan. Biarlah mereka menjadi takut ya Tuhan. Ya, kita takut akan Tuhan, manusia rohani. Kalau manusia jasmani ketakutan di dunia ini, manusia daging. Tapi kita manusia rohani takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Membenci dosa sampai dusta, tidak mau berdusta lagi.
Ya, membenci dosa sampai dusta, membenci dusta, tidak mau berdusta jujur, itu rumah doa. Maka mujizat jasmani, perbuatan ajaib secara jasmani juga terjadi. Menolong kita menyelesaikan masalah, menyembuhkan apa saja yang kita butuh, yang sudah di luar akal pikiran tidak bisa dilakukan lagi, sudah mustahil menjadi tidak mustahil. Perbuatan ajaib Tuhan di bawah tudung iman, di bawah tudung iman, menjadi orang benar yang berseru kepada Tuhan. Nah, jika Yesus datang kedua kali, keubahan terakhir, kita diubahkan sempurna seperti Dia, mempelai wanita yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Kita masuk Firdaus, 1000 tahun damai. Ada jaminan, ya, setan sudah tidak bisa masuk di sana lagi. Kalau zaman Adam dan Hawa setan masih masuk ke Firdaus, bisa mengganggu, tapi 1000 tahun aman sudah. Perlindungan, tudung iman, ya, setan tidak bisa masuk. Kita betul-betul dalam kerajaan 1000 tahun damai sampai nanti Yerusalem baru kekal selama-lamanya. Ya, setan sudah dicampakkan keluar dari tahta surga itu. Ya, malaikat Lucifer sudah tidak bisa kembali lagi ke sana. Kita bersama Tuhan selama-lamanya. Puji Tuhan. Mari, biarlah ada tudung iman hari-hari ini. Apapun yang kita hadapi, ya, Yesus sudah mati untuk memindahkan kita dari pintu gerbang maut kebinasaan menjadi pintu gerbang keselamatan. Ayo, itulah hidup benar kita. Ada tudung iman di dalam. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Hatiku percaya. Ayo, ini tudung iman. Serahkan pada Tuhan. Yakin, jangan bimbang, jangan ragu apapun yang kita hadapi, yang sudah tidak bisa dipikirkan, tidak bisa dilakukan. Ayo, serahkan dengan iman kepada Dia. Puji Tuhan.